Bagi saya, hidup itu memang harus bersyukur. Tapi untuk pencapaian jangan pernah puas. Ambisi itu memang harus tetap menyala ya. Tapi terukur. Setiap rapat evaluasi tim saya bilang, pengusaha properti, perusahaan properti itu banyak. Tapi bagaimana kita jadi pembeda? Konten kalian bagus, media sosial kalian bagus. Tapi apa yang didekati lagi? Ya hatinya. Saya belajar dari beliau. Pak, apa yang bikin Bapak sampai seperti ini? Saya Mas, dari kecil dulu, dari waktu masih muda, saya belum punya apa-apa. Saya sanggup makan garam, yang penting saya beli tanah. Kenapa Pak? Manusia itu jumlahnya bertambah terus, tapi tanah kan tetap. Karena kalau kata orang perintis ya saya perintis. Semua benar-benar dari ya modal ala kadarnya lah. Jadi memang ke depan kalau mau memangkas waktu untuk mau jadi pengusaha ya harus pertajam perencanaan dan keilmuan dulu sih. Perkenalkan, nama saya Rangga Lesmana. Saya saat ini usia 34 tahun. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Kemudian saat ini saya sedang fokus berbisnis di Kim Property. Saya dulu ikut orang tua pindah-pindah. Karena orang tua saya polisi. Saya pernah masa kecilnya di Sukamara, pernah di Lamandau, pernah di Kota Waringin Lama, dan terakhir itu di Pangalambun. SD itu hybrid juga tuh, ada di Lamandau pernah, kemudian di Semanggang pernah, di ini Pangkalan Banteng. Nah, kemudian di Pangalambun. Kalau SMP sudah fokus di Pangalambun. Kalau SMA 2 juga, SMA 2 Pangalambun, kemudian SMA 1 Pangalambun. Kalau yang favorit dari dulu sih memang hal-hal yang berkenaan dengan sosial sih. Malahan kalau yang hitung-hitungan kurang. Iya, dari dulu. Tapi sekarang hitungan semua deh. Ya karena mau belajar. Intinya kan hidup ini belajar. S1 ngambil di Ilmu pemerintahan di IPDN. yang di daerah. Di Jatinangor. Jatinangor itu kami 1 tahun dan kemudian pada saat tingkat 2 dan tingkat 3 itu disebar ke daerah. Saya pernah di Makassar 2 tahun. Ya ini sedikit berbagi cerita hidup lah ya. Sebenarnya sebagian dari bisnis saya ini by accident. Karena kondisi keterpaksaan ekonomi. Dan kemudian Tuhan mungkin kasih saya adrenalin lebih. Saya merasa kurang tertantang kalau hanya di pemerintah di satu sisi. Jadi akhirnya ya memberanikan diri untuk berbisnis. Tapi yang paling utama itu motif ekonomi. Karena kita tahu lah ukurannya PNS itu kan. Gajinya berapa, tunjangan berapa. Dan pada saat itu ya saya memulai bisnis itu udah kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau dibilang instan ya nggak instan banget lah ya, 10 tahun itu. Kita flashback dulu. Saya memulai bisnis ini dari bisnis cuci baju. Ada baju. Di situ saya merasakan pahitnya gimana berjuang, modalnya juga susah. Pada saat itu paling modal 8 juta. Modal 1 mesin cuci, 1 mesin pengering. Tahun 2017. Dimanapun saya berbisnis, saya berusaha untuk selalu jadi yang terbaik. Jadi dalam waktu 2 tahun, bisnis itu laundry kemarin itu bisa buka sampai 5 cabang. Karena intinya mau belajar sih. Teman-teman yang PNS lain mungkin pulang kerja ya sudah. Kalau saya pulang kerja masih ikut pelatihan online, masih ikut pelatihan Zoom, gimana cara mengelola bisnis laundry baju pada saat itu. Saya bisa keluar kota, kadang izin, ya cuma untuk ini, kursus. Ini memang harus mau capek sih. Laundry masih jalan. Sudah saya jual. Jadi bisnis masih ada sampai sekarang, tapi sudah berubah nama dan orang lain yang melanjutkan. Jadi saya jual sistem. Teman sih yang akuisisi. Jadi akuisisi penuh. Sistemnya, kemudian pelanggan-pelanggannya juga, tempatnya pun juga sekalian. Berapa karyawan pertama di Kim Laundry?
Saya sama ini aja yang nyuci. Pahit lah ya kalau ngingat ya. Nah itu harus tahu. Iya, akhirnya seiring berjalan waktu, itu nggak cuma habis di laundry, saya ada salon mobil juga. Laundry itu salon mobil. Salon mobil nggak bergeser sih, nambah bisnis kafe. Tapi collab bangkrut. Saya ini pernah merasakan bangkrut juga. Kopi Kim dulu, baru mulai 8 bulan, hasil sudah bagus, margin bisa di 40-50 juta satu bulan, kena COVID. Yang biasanya 1,5 juta sehari jadi 75.000, jadi 100.000. Jadi untuk menutup operasional nggak mampu. Jadi saya dulu waktu posisi staf di dinas, ya saya suka ngobrolnya sama pengusaha. Di Pangkalambun itu kan banyak pengusaha-pengusaha besar, keturunan Tionghoa gitu kan. Jadi saya ikut nebeng mereka ngopi, ikut dengar-dengar cerita mereka. Ada salah satu lah pengusaha senior di sana yang kalau saya sebut nama mungkin di sana udah tahu lah aset beliau berapa banyak. Saya belajar dari beliau. Pak, apa yang bikin Bapak sampai seperti ini? Saya Mas, dari kecil dulu, dari waktu masih muda, saya belum punya apa-apa. Saya sanggup makan garam, yang penting saya beli tanah. Kenapa Pak? Manusia itu jumlahnya bertambah terus, tapi tanah kan tetap. Tapi sesaat itu ya udah, kita nggak mampu beli, ya udahlah. Terus berjalan, saya dulu mulai properti ini dari awal makelar lah, nawar-nawarkan tanah orang, bantu-bantu. Dulu awalnya kita bangun dari 2 unit, jangan saya 2 unit sih. 36 di daerah Pangkalambun di Bundaran Pramuka. Proyek pertama di situ. Tapi di situ kita trial error di situ. Benar-benar baru. Ya, abang kan tahu bahwa keilmuan saya bukan di situ. Kemudian Kim ini nama anak. Kenapa? Ya mungkin banyak cari referensi dan lain-lain. Satu ya untuk doa lah. Nah, namanya anak Kimora nama aslinya dia itu. Nama panjangnya Kimora tapi panggilannya Kim. Kimora itu dari bahasa Afrika. Anak gadis yang disenangi banyak orang. Jadi tujuannya Kim ini ya disenangi banyak orang dulu baru kita berbisnis. Ada makna di sini. Mungkin kalau bagi saya nama itu ya harus top of mind juga. Jadi ketika orang kita sebut Kim Property, orang sudah tahu. Menyingkatnya kan juga mudah, mengingatnya gampang. Tapi seiring berjalan waktu dengan pengalaman, saya punya teman-teman yang memang basicnya di teknik sipil. Ya karena saya ini pengusaha by accident dan by kebutuhan. Jadi memang ke depan kalau mau memangkas waktu untuk mau jadi pengusaha, ya harus pertajam perencanaan dan keilmuan juga sih. Dan berapa banyak properti yang dibangun? Sudah hampir 1.000 ya. Kalau Sukamara ini lagi running 46 unit. Lamandau kita masih baru akuisisi lahan-lahan aja. Bangunnya nanti dulu. Tim inti 9. Kalau tukang bongkar pasang. Yang berkualitas timnya kita pertahankan. Kalau yang nggak berkualitas ya pelan-pelan pasti akan seleksi ya. Karena berbisnis ini kan perlu kepastian. Walaupun hasilnya tidak pasti. Iya kan? Itu yang harus teman-teman tahu bahwa bisnis itu ketidakpastian. Tapi ketika kita bisa konsisten, kita bisa komitmen terus jalankan, ya pasti akan menemukan jalannya. Dari awal saya berbisnis dulu, seperti tadi laundry baju, kami merawat customer. Merawat itu seperti ini, basis data kontak mereka itu wajib ada. Jadi kita, ya kalau zaman sekarang ada story WA, story Instagram, admin kita sekedar komen atau tanya kabar, itu sudah membangun ikatan sebenarnya. Setiap Lebaran, Natal, kita punya basis data. Nggak cuma beli, kita kirim parcel. Sampai sekarang. Jadi servis kita itu kita jadikan mereka relasi baru. Karena berjualan properti itu nggak kita seperti jualan kopi, nggak seperti kita jualan
makanan-makanan yang hanya modal media sosial. Media sosial kita tetap jalan, kita konsisten, setiap hari wajib konten, wajib iklan. Tapi kalau orang jualan rumah ini kan trust. Iya kan? Dia ada yang mereferensikan keluarganya, beli ini loh di sini di Kim Property, pelayanannya baik, pelayanannya cepat, dan mereka nganggap kita ini kayak saudara barunya. Yang pasti kita fast respon. Saya paling anti yang namanya tim saya tidak fast respon. Saya bisa tiba-tiba, ya mohon maaf, keras sama mereka, tiba-tiba saya berikan ultimatum, bisa saya kasih SP ketika mereka tidak merespon dengan baik pembeli-pembeli. Karena fast respon itu gini loh, setiap orang itu pasti mau diperlakukan dengan baik dan ini sudah eranya cepat. Setiap rapat evaluasi tim saya bilang, pengusaha properti, perusahaan properti itu banyak. Tapi bagaimana kita jadi pembeda? Konten kalian bagus, media sosial kalian bagus. Tapi apa yang didekati lagi? Ya hatinya. Cara mendapatkan hati mereka itu apa? Ya fast respon lebih dahulu, itu dulu. Fast respon ketika ada yang nanya, tetap jawab langsung. Saya pernah sering lah mecat orang karena dia nggak konsisten dengan SOP yang sudah saya terapkan. Karena itu yang membantu kami bisa terus ekspansif. Ya mungkin teman-teman di wilayah barat bilang kami ini eksplosif lah. Karena sebaran kami cepat banget. Kami antri pembeli sistemnya, waiting listnya. Kalau nggak mau sabar, ya udah, nggak apa-apa. Jadi Tipe rumah itu masing-masing daerah beda atau tidak selera? kalau di daerah Sukamara, karena sasaran kita kan masih ASN, tenaga kontrak, dan kemudian ya UMKM. Kita mainnya di tipe 36, subsidi. Kalau di Pangkalan Bun, karena sudah multi pekerjaan lah ya di sana, multi latar belakang, ya tipe 36 kita jalan, kemudian tipe 45 juga, tipe 100 juga kita main ada, kemudian ruko-ruko, kita main ruko juga. Jadi core bisnis kami sekarang itu properti, kaplingan, tanah kaplingan, kemudian ruko. Kami juga bisa membangun rumah orang. Jadi bisa. Dan kemudian misalnya nih, nah ini sedikit mungkin unik juga dari kami. Si A punya tanah, dia belum punya dana untuk membangun. Misalnya keperluan membangun tuh 500 juta atau 700 juta. Ya otomatis kalau mengumpulkan kan lama. Kita sepakati dulu, kita diskusi dulu sama tim kami. Ini kita bisa bangunkan dengan RAB segini, tanah Bapak, tapi SHM-nya beserta bangunan ini akan kita jaminkan ke bank. Jadi Bapak tinggal ngangsur. Kami nerima cash dari bank. Banyak kita jalankan seperti itu. Kendala bisnis properti kalau balik ke tim properti, apa sih tantangan terbesar? Mungkin saya bisa list beberapa permasalahan. Yang pertama itu pasti berkaitan akuisisi lahan terlebih dahulu. Mencari lahan yang murah dan tidak bermasalah itu, kalau dikata susah ya susah, kalau dikata mudah berarti beruntung. Karena membangun perumahan, membangun properti ya kaitannya pasti sama lahan. Gimana caranya cari lahan yang tidak bermasalah tapi harganya masuk akal. Itu tantangan yang pertama. Dan kemudian yang kedua, menjual. Banyak mungkin teman-teman properti di luaran sana sudah bangun banyak nih. Posisinya bagus nih, tapi nggak ada yang beli. Kan banyak kejadian seperti itu. Ya di kota-kota lain lah, kadang di Pangalamun atau Palangkaraya juga, saya lihat banyak unit-unit yang nganggur. Tapi mereka tidak bisa menjual. Nah, kemudian yang ketiga, tim. Tim ini ya termasuk tim konstruksi, tim administratif. Tim konstruksi kalau kita salah pilih, berarti ada penurunan kualitas. Penurunan kualitas ini pasti akan berpengaruh ke kepuasan pelanggannya. Kemudian tim administratif, itu yang biasa berurusan sama notaris, berurusan sama BPN, berurusan sama pajak, sama pencairan-pencairan lah. Kalau tim administratif ini lambat, berarti cash flow kita pasti akan terganggu. Saya 1 bulan saya target mereka minimal 10 unit akad setiap bulan. Karena untuk menutup operasional, kemudian untuk penambahan aset, dan kemudian untuk ya keuntungan yang bisa diambil. Kalau bagi saya, hidup itu memang harus bersyukur.
Tapi untuk pencapaian jangan pernah puas. Ambisi itu memang harus tetap menyala lah ya. Nyala bang. Tapi terukur ya dengan artian bahwa kami ekspansi ke Palangkaraya ini pun tidak langsung serta-merta bangun ratusan unit. Tapi kami mulai dari 26 unit dulu lah yang sedang kami bangun saat ini. Karena tantangannya di Palangkaraya ini mungkin tanah gambut ya. Betul. Nah, jadi ada perbedaan perlakuan konstruksi. Ya lebih boros 12% lah dari pembangunan di barat. Jadi memang harus betul-betul dihitung dengan cermat oleh tim. Target tahun ini untuk area Palangkaraya berapa rumah? Karena ini baru bulan berapa nih? April ya. 100 cukup lah ya kayaknya. Karena antrian pembeli kami sudah 51. Sudah antri yang Palangka. Jalan Jogja sekarang sedang running pembangunan. Per rumah kena harga berapa di situ? 370 sampai 400 lah. 45. Tipe 54 ada juga. Saya rasa paling murah lah punya kami itu. Karena biaya akad semua kami yang tanggung. Jadi kalau rumusnya itu Bang, dalam setiap transaksi harga rumah, 17% itu pasti kita loss. Untuk biaya administrasi, kita bayar pajak, kita bayar notaris, kita akad di bank. Nah kalau teman-teman yang lain, mereka mau cari untung gede dulu nih. Pokoknya 17%-nya dibebankan ke pembeli lah. Kita nggak mau tahu. Padahal sebenarnya itu cara kita merawat. Cara kita merawat pembeli. Nggak apa-apa untungnya sedang, tapi berkelanjutan. Kan quantity yang kita kejar. Dengan kita memperlakukan seperti itu, mungkin ada yang jual 2 unit, untungnya bisa 100 juta. Kalau kami mungkin harus jual 5 unit dulu nih, biar bisa menyamai untungnya sih 100 juta. Tapi ya kita sudah membuktikan di tahun berjalan. Udah beberapa tahun ini, kita selalu waiting list, pembeli yang nunggu. Canggih. Karena kalau properti itu, terutama Kalimantan Tengah lah, saya pelajari lebih menarik rumah baru daripada kita jual rumah second. Beda kalau kayak di kota besar. Saya juga ada beberapa project lah yang kerjasama tapi sama teman di Surabaya. Kami di sana beli rumah second, kami perbaiki, kami jual. Nah di sana masih oke. Kami coba terapkan itu di Kalteng, ya belum ketemu market sih. Ketika ada anggapan bahwa PNS itu kalau sudah berbisnis hilang fokus, itu nggak berlaku di saya. Jadi kalau saya biasa di akun saya itu ASN Planner. Tetap yang utama itu pengabdian saya ke pemerintah. Tapi ini jalan saya mungkin untuk bisa memberikan karya-karya terbaik saya ke masyarakat. Dari awal dulu bertugas memang ini kita dari sisi lain kehidupan saya. Saya sebagai ASN, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya masih ASN terinovatif di Kota Waringin Barat pada tahun waktu saya di sana. Jadi ketika orang bilang kalau PNS berbisnis itu tidak bisa berprestasi, ya saya sudah buktikan bisa. Ketika ASN itu katanya berbisnis tapi mengesampingkan kerjaan utama, enggak juga. Intinya kan pengendalian waktu. Ketika saya mulai membangun bisnis dulu, saya kerjakan ya setelah jam PNS sampai malam, berarti saya harus, mungkin yang lain kerjanya 8 jam, saya harus kerja 16 jam, 20 jam. Ini orang tidak tahu kan? Kalau dari saya sih, yang paling membentuk itu sebenarnya lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, kita akan saling support. Contoh, saya dulu, seperti saya cerita di awal tadi, saya PNS tapi berteman sama pengusaha. Jadi ketika saya curhat permasalahan, mereka tuh malah ngasih solusi. Gini loh bang, harusnya gini, abang tuh bisa kontak sini, minta bantu penjelasan atau minta bantu pemenuhan dokumennya seperti apa. Berbeda kalau kita di circle yang melemahkan. Jadi kalau kita di circle yang melemahkan, ketika kita curhat permasalahan,
Ya itulah kenapa dari dulu ku bilang nggak usah usaha segala, pusing kan, itu malah melemahkan kan? Berarti circle tuh Sangat berpengaruh. Karena melemahkan dan menguatkan itu, hati manusia ini kan lunak, pemikiran manusia ini kan dinamis, setiap waktu bisa berubah. Ketika kita dicekoki dengan hal terus yang negatif, yang pasti harus saling support dan saling menguatkan. Ketika kita sedang down, kita ada masalah, ya teman itu hadir memberi solusi. Ketika tidak bisa memberi solusi, jangan melemahkan. Saya ini suka berteman dengan bukan berpindah-pindah teman ya, tapi ketika saya rasa ini cukup, ya sudah saya bergeser ke circle yang lain. Contoh, dari awal membangun bisnis, saya tadi ceritakan, saya sempat sering ngobrol sama pengusaha-pengusaha. Nah kemudian ada fasenya saya sering kumpul sama orang-orang perbankan, membangun chemistry dan menyerap ilmu. Karena untuk mengakses permodalan itu kalau tanpa jejaring yang baik, hanya mengandalkan administratif, pasti akan lumayan berat lah. Jadi kalau ya saran sih ya, mau diikuti mau enggak, ya kembali lagi teman-teman yang baru berusaha jangan FOMO lah ngikutin. Kalau ngikutin nafsu ini ya mau beli semua, mau beli HP mahal, mau beli jam mahal, mau beli pakaian yang mahal. Ya kalau memang baru mulai berbisnis ya lebih baik invest di hal-hal yang bisa naik lah harganya nanti. Walaupun investasi terbesar itu ada di isi kepala. Ya nggak bisa direbut orang kan cara kita berpikir. Mau nggak mau ya harus lebih ini sih, berpikir lebih maju. Karena kalau kata orang perintis ya saya perintis. Tadi kan sudah saya cerita bahwa semua benar-benar dari ya modal ala kadarnya lah. Dimana pahitnya saya harus menyervis mesin laundry sendiri, saya harus ngantar cucian baju itu sendiri. Saya ngantar sendiri. Tiba-tiba ada yang ngubungin, Pak bajunya besok pagi mau dipakai. Tengah malam saya ngantar. Terus di bidang properti juga waktu awal-awal, ya mungkin karena salah rekrutmen tim, salah tukang bangunan. Ya ketika ada trouble, permasalahan bangunan, malam tiba-tiba dia bilang, Pak ini plafonnya bocor segala. Ya kalau nggak fast respon gimana? Walaupun dikerjakannya besok pagi. Jadi kalau sudah menasbihkan diri mau jadi pengusaha, 1 kali 24 jam harus standby. Nggak ada sesuatu yang instan sih. Kalau mau berharap instan, ya apa? Judol tetap aja collab ujung-ujungnya kan? Nggak ada yang instan. Jadi ada hal yang saya ingat tuh dan mungkin lucu juga. Pada saat awal dulu kita juga bingung mau usaha apa. Nikah sudah berapa tahun waktu itu ya? 3 tahun atau. Saya sempat nanya sama istri, nggak mau dibelikan cincin kah? Nggak mau dibelikan gelang pada saat itu. Jadi dijawab, enggak, aku nggak suka pakai perhiasan pada saat itu. Dan begitu berjalannya waktu, ya mungkin baru-baru beberapa tahun inilah. Cerita sama istri, tanya, beneran nggak suka sama perhiasan kan? Nggak sih, waktu itu aku tahu kamu belum mampu belikan. Jadi aku bisa sabar aja dulu. Kalau orang tua saya ini, ya mereka termasuk orang tua yang open minded lah. Apapun yang dilakukan anaknya selama itu baik, didukung, didoakan. Ya memang bagaimanapun juga motivasi utama saya dulu selain istri dan anak ya orang tua. Karena gimana caranya di masa mereka tua mungkin saya bisa membantu meringankan lah, memanjakan mereka seperti kita waktu masih kecil dulu lah. Jadi ya alasan salah satunya yaitu karena dulu ya orang tua kan sudah pensiun. Di orang tua saya itu
mau coba berusaha di usia pensiun. Gagal bisnis, ada sedikit permasalahan. Nah, kalau saya menyelesaikannya dengan posisi saya sebagai PNS, tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Itu ketika kita kalkulasi, mungkin yang bisa saya keluarkan 1 bulan paling yang ke 2 juta berapa gitu, untuk membayar yang permasalahan tadi. Itu sih salah satu trigger yang bikin ini harus berbisnis. Gimana caranya? Harus. Ketika saya melihat teman-teman pengusaha lain di luaran sana, capaian saya masih kecil. Tapi kalau kita melihat di Kalimantan Tengah, ya harus bersyukur. Karena ya saya punya tim yang alhamdulillah ya, luar biasa. Tim saya itu pagi, siang, sore, malam, subuh juga on terus. Mungkin bisa dicek langsung ke tim-tim saya yang di Pangkalan Bun atau yang di sini. Saya tidak pernah membiarkan mereka itu hidupnya susah dari kesejahteraan. Mungkin bisa disurvei sendiri, ada yang terima gaji itu bisa sampai 25 juta satu bulan. Dan rata-rata masih bujang. Kalau tim inti, semua sudah punya mobil, semua sudah punya rumah. Jadi adalah cerita salah satu tim saya, tim inti. Jadi dia itu dulu, kalau setiap acara keluarga, pasti disuruh bagian ngangkat-ngangkat. Karena dirasa dia paling muda, paling tidak punya uang. Dan sekarang, semenjak 4 tahun ini ikut kita kerja, ya dia suruh punya rumah sendiri, dia suruh punya mobil, kalau keluarga dia apa-apa dia minta bantuan, diandalkan. Dan sekarang, sampai yang berbekas banget ke saya itu, bos, ulun sekarang sudah bisa jadi panutan keluarga. Pasti itu jangan lelah untuk belajar, karena belajar itu bisa dari siapapun. Jangan merasa tinggi ketika bertemu dengan orang lain. Karena setiap orang itu punya latar belakang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, punya keilmuan yang berbeda. Ya kalau mungkin pernah baca buku setengah isi, setengah kosong. Jadi ketika ketemu orang, kosongan aja gelasnya. Jadi kita bisa menyerap apapun ilmu dari orang. Mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak, ya itu kan kembali ke diri kita sendiri. Nah tapi untuk memperluas cara pandang, yang harus kita lakukan itu ya membaca. Karena ternyata membuka wawasan. Jadi kita melihat satu hal itu dari beberapa sudut pandang. Nggak langsung kita bisa memutuskan. Itu tadi tips sih buat teman-teman yang ke depan mungkin mau berbisnis atau sedang menjalani bisnis di awal-awal. Keilmuan itu perlu, pengetahuan itu perlu. Jadi kita bisa mitigasi risiko. Oh kalau saya mengerjakan ini kemungkinan risiko saya ini. Karena tidak semua orang itu bisa tahan dengan goncangan-goncangan bisnis, apalagi awal-awal. Nah, baik berkarir ataupun berbisnis atau mau menjalankan karir dan bisnis, itu pilihan hidup. Tapi bagaimana caranya kita bisa selalu jadi yang terbaik sih, kalau saya tujuannya itu.